Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7A sampai dengan kelas 7H SMP Negeri 45 Jakarta. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu. Bapak biasa dipanggil Pak Suhandi. Suhandi, ya. Bapak di sini dipercaya untuk membimbing kalian dalam belajar, yaitu pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anakku sekalian, ilmu pengetahuan sosial ini mencakup mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ini termasuk pelajaran geografi. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan yang akan dicapai adalah agar kalian bisa mengetahui beberapa hal. Coba siapa ini namanya, si Rahmat Permata ya? Pratama Muhammad Pratama apa Pratama Ramadan ini ya. Silakan Pratama Ramadan, apa yang pertama? Silakan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Ramadan. Saya di sini untuk menjelaskan konsep antar ruang. Oke, setelah Pratama Ramadan, selanjutnya lanjutkan coba Iqbal. Iqbal, apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fadila. Saya akan menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Lanjutkan, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra. Kali ini saya akan menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Rizky Pratama. Saya akan menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Baiklah, anak-anakku sekalian. Jadi, tujuan yang harus kalian kuasai dalam mempelajari pokok bahasan ini, kalian yang pertama harus mengetahui tentang pengertian konsep ruang, ya, pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, kalau kalian harus bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. Kemudian yang kelima, kalian harus bisa menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi itu saja dulu ya tujuan-tujuan kita. Selanjutnya marilah kita bahas tentang pengertian ruang. Anak-anakku sekalian,
Apa itu yang dimaksud dengan ruang? Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui, setiap makhluk hidup di dunia ini sangat memerlukan ruang untuk kehidupannya. Tanpa adanya ruang, manusia maupun makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup di muka bumi ini. Oke, apa yang dimaksud dengan ruang? Coba Marlina silahkan baca apa yang dimaksud dengan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina Cahyati. Saya akan membacakan teks. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Terima kasih. Nah, begitulah anak-anak. Jadi yang namanya ruang itu bisa berupa rumah, tempat tinggal, bisa berupa sawah, bisa berupa ladang, bisa berupa pasar, bisa berupa mall, bisa berupa tempat olahraga, lapangan olahraga, kota, suatu negara, suatu pulau, atau yang lainnya. Coba anak-anakku sekalian berikan contoh ya. Kalian bisa langsung kirim WA ke Pak Swandi Japri apa contohnya ruang.